Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Sholawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, ini kemarin rolling dengan Ustadz Rafiq nih, karena ada suatu hal. Ada orang yang mengatakan bahwa kiai ini nek temenan niku pasti kaya, sebab dia dekat dengan yang maha memiliki, yang maha kaya. Kira-kira jenengan setuju napa mboten, Pak? Dalam? Setuju ya? Ibu-ibu setuju? Kiai itu kalau sungguhan, gak kiai ecek-ecek maksudnya ya, itu pasti kaya, sebab dia dekat dengan yang maha kaya, yaitu Allah. Setuju, Pak? Setuju temenan nih? Masya Allah. Kalau diteruskan begini, Pak, kalau diteruskan. Nabi itu kalau Nabi sungguhan, pasti kaya, sebab dia dekat dengan yang maha kaya, Allah. Ya, setuju mboten? Saya setuju. Berarti Nabi Isa itu mboten Nabi sungguhan, Pak. Nabi Isa. Nabi Isa itu melarat, Pak, nggih. Rumah ndak punya, nggih. Masya Allah. Jadi bukan patokan, Pak, nggih. Jadi kan jenengan pun setuju mawon. Dek terusno iku Nabi iku nek gak temenan ya gak soge. Ya Nabi Isa itu gak temenan berarti menurut jenengan. Padahal Nabi Isa itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Nggih, 5 nabi yang masuk Ulul Azmi. Masya Allah. Jadi itu tidak 100% benar, Pak, nggih. Nggih. Kiai itu kalau sungguhan ya pasti kaya karena dekat dengan yang maha kaya. Sano, Pak, sing kiai-kiai gak sugih niku, nggih. Kiai-kiai sing di desa itu nggih. Masya Allah. Kehidupannya biasa nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih pun. Baik. Jadi ada kata-kata begini, Pak. Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Okay. Masya Allah. Bahwa dunia ini adalah tempat untuk beramal, tidak ada balasan. Dan akhirat itu adalah tempat balasan, tidak ada amal. Jadi panjenengan nanti di akhirat sudah tidak mikir ibadah, Pak. Hanya mendapatkan balasan dari dunia ini. Jadi orang itu walaupun di dunianya ini nakal seperti apapun, Pak, yo zina, yo mabuk, kalau ditakdir Allah kaya ya tetap kaya. Oke, masuk akal, Pak. Bukti ini wonten tiang sing belunat gak karuan nggih, tetap sugih, nggih. Tapi walaupun sesoleh apapun, tetapi kalau takdirnya Allah itu miskin, tidak punya apa-apa, ya tetap miskin, Pak. Itu harus kita pahami, nggih. Jenengan itu ditakdir pesek, Pak, walaupun sholat tahajud 1 malam 1000 rakaat gitu tetap pesek, nggih. Masya Allah. Walaupun bangir, Pak, nggih. Nuwakal kaya apa, ya tetap bangir. Itu namanya takdir, nggih. Takdir di dunia. Tapi di akhirat beda nanti urusannya.
Nggih. Masyaallah. Lemu kaya apa? Nggih. Kepengin kuru walaupun nggih diet seperti apapun ya tetap lemu nggih. Kuru kaya kepengin lemu nggih. Kalau ditakdir kuru Pak nggih. Ngombe mangan sana ketok mentek ngono mawon diluk terus hilang meneh nggih. Masyaallah itu takdir nggih, di dunia itu takdir. Jadi sekali lagi ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amalah. Loh, kenapa Allah ini tidak membalas manusia ini di dunia? Apa kira-kira Pak alasannya Pak? Sebab dunia ini tidak muat, ini pernah saya sampaikan. Dunia ini tidak muat hanya untuk membalas satu orang saja. Oke. Misalnya Pak nggih, jenengan sholat qobliyah subuh niki wau. Berapa balasannya? Dunia seisinya ya. Terus dek endi jenengan bendino sholat qobliyah. Masya Allah nggih. Terus didekek pundi nggih? Tidak ada tempat Pak untuk membalas hanya satu orang saja. Sebab qobliyatas subuh itu balasannya ad-dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang itu Pak. Satu orang. Terus ditaruh di mana? Lagi ada orang meninggal. Kemudian panjenengan ikut sholat, ikut nganter, ikut sholat, ikut ke makam. Berapa pahalanya? 2 gunung emas Pak nggih. Leres nggih? Pernah denger toh? Nah niku nek wae Covid biyen jenengan bendina salat oleh gunung ditaruh mana Pak? Nggih. Ndak muat, nggih. Ndak muat. Sekali lagi dunia itu tidak muat hanya untuk membalas satu orang. Apalagi semua dibalas, ndak cukup Pak, nggih. Sehingga balasan itu hanya ada di akhirat. Pun juga demikian. Ketika Allah ingin membalas orang yang berbuat tidak baik juga demikian. Misalnya nggih, meninggalkan satu sholat wajib itu hukumannya adalah dimasuki rantai dari mulut hingga ke bawah, dan rantai itu terbuat dari, namanya rantai itu kan ngeten Pak, terbuat dari besi-besi yang dirangkai itu, dan itu membara. Satu saja, satu rantai saja, bukan rantai tapi satu bulatan itu. Andaikan itu dibalas di dunia, maka panasnya itu akan mampu membuat lautan menjadi kering semuanya. Kemudian pohon-pohon itu terbakar semuanya, hanya satu saja. Maka tidak mungkin Allah itu kemudian membalas kejelekan manusia itu di dunia. Karena kalau satu saja dibalas, habis semuanya Pak. Habis semuanya, yang baik-baik juga habis. Masya Allah. Jadi sekali lagi banyak orang yang nakal gak pernah sholat, tapi tetap kaya juga, ada. Itu namanya takdir. Lalu apakah ada orang yang baik kemudian di dunia juga kita aneh enak? Ya ada juga, ada juga. Itu bahasanya disebut dengan rihul qabul, atau baunya bahwa orang itu dikabulkan amalannya. Contoh orang yang berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, itu biasanya ditampakkan, tetapi itu bukan balasan, tapi itu hanya rihul qabul, baunya saja, atau gambarnya saja, gambarnya saja. Sebab di Jawa Tengah itu ada seorang bupati Pak dulu, dia itu bandar narkoba, bupati tapi dulu bandar narkoba, namanya lupa saya. Itu
Tidak pernah ketangkap katanya. Sebab kalau dia mendapatkan untung dari narkoba itu, kemudian disodakokan untuk fakir miskin, untuk anak yatim Pak katanya. Masya Allah. Jadi sodakoh, kemudian birrul walidain itu bisa saja kemudian langsung balasannya itu ditampakkan di dunia. Masya Allah. Terus kita hidup ini seperti apa? Oke? Kalau ditakdir miskin seperti apa, kalau ditakdir kaya seperti apa? Jadi kita tidak perlu merisaukan bahwa kita ini ditakdir seperti apa dan menjadi apa. Yang penting kita ini menjadi orang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mau ditakdir kaya, jadikanlah orang kaya yang baik. Ditakdir miskin, jadi orang miskin yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu caranya seperti apa? Nah ini yang akan kita bahas Pak. Caranya seperti apa menjadi orang baik itu? Salah satunya adalah kita berpatokan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar Pak kata-kata atau nama Abu Dzar Al-Ghifari ini? Pernah nggih? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu sahabat yang dulu seorang perampok, kemudian mendengar Islam, lalu beliau menyuruh saudaranya menyelidiki. Nah ketika saudaranya melidiki disuruh cerita, itu ceritanya gak memuaskan. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini datang langsung ke Mekah. Kemudian karena masih takut waktu itu, mau langsung mencari Nabi Muhammad, masih takut, dia akhirnya menyembunyikan apa yang dia pingini. Lalu dia tidur di sebelahnya Masjidil Haram, dan luar biasanya adalah dalam waktu 3 hari itu beliau hanya minum air Zam-Zam. Masya Allah. Jadi hanya minum air Zam-Zam, tidak makan apa-apa, kuat Pak. Maka suatu saat kemudian Sayyidina Ali ini melihat, wong ini kayak ngelibet, kayak wingi iki lapo iki? Kok bukan orang Mekah? Akhirnya kemudian ditanya, apa maumu? Saya pengen ketemu, kebetulan kok Sayyidina Ali. Nah, kalau orang yang belum masuk Islam kan bahaya. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu ikuti saya. Tapi jangan dekat-dekat, nanti ketahuan, diikuti. Akhirnya ketemu Nabi Pak. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ini disebutkan bahwa dia nanti akan memilih jalannya sendiri dan dia berangkat sendiri dan matinya juga sendirian. Masya Allah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang tidak begitu suka dunia. Orang yang tidak begitu suka dunia. Sehingga sering bertentangan dengan Sayyidina Abu Bakar juga pernah, Sayyidina Utsman juga pernah. Mohon maaf, Sayyidina Utsman yang pernah ditentang itu. Sayyidina Utsman itu kan kaya Pak. Nah dia itu gak mau orang kaya itu. Akhirnya kemudian dia mengungsi Pak. Ketika mengungsi sampai tua, hanya sama istrinya saja. Ketika meninggal tidak ada yang tahu. Hanya istrinya yang tahu. Mengungsi Pak. Demi menjauhi dunia. Akhirnya kemudian suatu saat ada 3 orang sahabat yang melewati itu. Dan hampir saja jenazahnya ini mau diinjak kuda. Kemudian, loh kok ada mayat ini? Akhirnya ketemu istrinya kemudian dikuburkan. Itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau kemudian meriwayatkan hadis an Abi Dzarin. Kata Abu Dzar, amaroni khalili. Saya diperintahkan oleh kekasih saya. Siapa Pak kekasihnya? Nabi Muhammad. Ya? Ai habibi atau rasuli. Maksudnya adalah Rasulullah. Bisab'in. Dengan sab'in 7 perkara. Ya? Bisab'in dengan 7 perkara. Amaroni bihubbil masakin. Yang pertama adalah amarani bihubbil masakin wa dunuwi minhum.
Di kita ini disuruh mencintai orang miskin dan kalau bisa dekat dengan mereka. Nah, miskin kaya ini ukurannya apa? Maksudnya adalah kita disuruh mencintai orang yang berada di bawah kita dalam kondisi ekonomi yang berada di bawah kita. Itu berarti miskin. Orang kaya itu banyak mana Pak? Temannya orang kaya dengan temannya orang miskin. Orang kaya nggih, gampang soalnya ngundang wong gampang nggih. Biasanya diundang wong iku berkate gede ana duwike 100 akeh sing teko. Gampang cari teman itu gampang orang kaya itu. Kalau orang miskin itu rada angel cari teman. Jadi perintahnya yang pertama adalah mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Orang kaya itu Pak, maksudnya berarti orang yang lebih punya daripada kita. Itu kalau dikonconi tidak begitu seneng, kecuali konconya ini sama-sama kaya. Nah, diparani orang yang tidak begitu kaya, itu rada curiga. Napa Pak? Curigae? Utang nggih. Pamane mbek ngene-ngene, waduh utang iki. Tidak begitu seneng. Tetapi kalau orang yang miskin, ikut diparani itu seneng nggih. Dikai OTT ngoten pun seneng Pak nggih. Kalau yang marani itu, kayak yang nemen-nemen itu orang yang lebih punya daripada dia. Diceritakno wong-wong nggih. Wingi ku masyaallah. Wrini teko nang nggonku nggawa OTT. Niku pun seneng diparani. Yang pertama itu nggih. Jadi wong sing gak sepiro punya itu, kalau bahasa kasarnya itu melarat itu, nek dikonconi lebih seneng daripada orang yang punya. Yang kedua, orang kaya itu pinter cari uang. Okay? Tapi doanya tidak begitu mustajab. Jenengan mesti protes nih. Protes nih mboten. Jadi orang miskin itu doanya mustajab. Sehingga dekat-dekatlah dengan orang miskin. Kalau orang kaya tidak begitu mustajab doanya. Lah kok nek mustajab kok gak ndongakno dhewe awake iki. Ular itu Pak nggih. Ular itu bisanya itu bisa manjur kalau digunakan untuk yang lain nggih. Kalau ular kok bisanya manjur untuk dirinya sendiri ya mati dhewe Pak nggih. Itu kelebihan daripada orang miskin Pak nggih. Jadi orang yang miskin ini doanya mandi. Lalu kenapa kok ada orang kaya tapi begitu setiap doa kok mandi? Sebab mungkin salah satunya orang kaya ini selalu dekat dengan orang miskin, kemudian mendapatkan doa dari orang miskin. Nah itu, makanya yang sekarang ditakdir menjadi orang kaya, ini selalu berdekat-dekat dirilah dengan orang miskin, minta doanya. Jadi bisa jadi orang kaya yang anaknya soleh-soleh, itu karena orangnya dekat dengan orang yang tidak punya. Kemudian orang yang biasa disenangi, kenapa kok disenangi? Kenapa? Disenangkan, itu kemudian dia berdoa untuk orang yang menyenangkan. Masya Allah. Jadi orang miskin itu doanya mustajab, tapi kalau untuk orang lain. Guru pun demikian loh Pak G. Guru itu nek ngajar anake wong Pak G. Niku suwaber kadang-kadang nggih. Ngajar anake dhewe mbok. Arek kok sini-sini ya kadang-kadang itu begitu kata-katanya. Kamu itu anaknya guru. Kok jangan malu-maluin. Semacam-macam pokoknya kata-katanya itu gak enak. Tapi kalau anaknya orang lain, gini loh nak, ini pernah siji-siji. Tapi lek anaknya dhewe nggih. Masya Allah, rodok kata-katanya ndak enak. Nah, yang berikutnya, orang kaya itu apa-apa pasti bisa, napa niku? Disii ngoten lho Pak. Ono HP model anyar langsung bisa beli.
Ada sepeda motor model anyar langsung bisa beli. DCI Pak di dunia ini. Tetapi nanti akan dibalik Pak. Akan dibalik. Orang-orang miskin itu nanti akan masuk surga terlebih dahulu. Saya ini, waduh, ya apa ini kadung sugih aku ya. Kadung sugih ya apa ini. Bahkan selisihnya Pak, orang kaya yang ahli ibadah, orang miskin ahli ibadah, itu selisihnya 500 tahun Pak. Masya Allah. Jadi, sing wong miskin-miskin wis masuk surga terlebih dahulu, wis bolak-balik adus nggih. Nggih. Sing sugih-sugih sing ngelentang tenggene maksar. Masya Allah nggih. Dan orang miskin nanti akan kene sampean mlebu duluan kana, mlebu duluan. Dan jangan lupa ajak orang-orang yang dulu pernah menyenangkan kamu. Masya Allah, ini celahnya bagi orang kaya Pak. Oke. Celahnya bagi orang kaya. Jadi sekarang jenengan jangan bersedih menjadi orang kaya. Masih ada celah. Oke. Masih ada celah untuk masuk surga duluan. Sebab orang miskin nanti akan diberi hak untuk mengajak orang-orang yang dulu pernah menyenangkan dia di dunia. Sehingga nanti wong-wong miskin itu gaya Pak. Sepurane Mas, aku lo budisnya Mas. Terus ngejak orang-orang yang dulu pernah menyenangkan dia. Ono sing ngacung, oh sampean gak sampean gak tahu ngekek aku biyen. Diajak Pak, Masya Allah. Jadi betapa untungnya Pak orang kaya ini. Dia di dunia, orang kaya yang loman maksudnya. Dia di dunia juga yang paling duluan, di akhirat nanti juga paling duluan. Jadi kalau ingin di akhirat di dunia duluan, di akhirat juga duluan, maka jadilah orang kaya yang dermawan. Orang kaya tok gak dermawan 500 tahun Pak. 500 tahun. Maka yang paling sakit adalah orang miskin yang tidak ahli ibadah. Nah ini repot nih Pak. Gak ada pilihan Pak. Minimal jadi orang miskin yang ahli ibadah. Maksimalnya jadi orang kaya yang loman. Itu maksimal sudah. Dunia juga paling duluan, di akhirat juga paling duluan. Lalu yang kedua, wa amarani an angdura ila man huwa duni wala angdura ila man huwa fauqi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau dipesenin Nabi, jangan melihat orang yang di atas kita dalam masalah keduniaan, tetapi lihatlah orang yang di bawah kita. Ini sering kita dengarkan Pak ya. Jadi akhirnya kemudian syukur karena yang dilihat adalah yang bawahnya. Jenengan kalau pengen uripnya itu tambah enak, syaratnya apa? Bersyukur. La ing syakartum lazidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Loh, tapi aku wis bolak-balik syukur kok pancet Pak. Bolak-balik syukur tapi kok pancet. Jadi ada syaratnya Pak syukur itu. Apa syaratnya? Syukurnya yang sungguhan. Apa cirinya syukur sungguhan itu? Sudah tidak mikir apa? Tambahannya. Jenengan kan syukur supaya kepengin ditambahi. Nah itu syukur mboten temenan niku Pak. Pengumuman niki. Jadi orang yang bersyukur itu sudah tidak mikir tambahannya. Lah nek ngomong ngeten Pak, Dek, ayo kita bersyukur supaya dapat tambahan. Nah itu masih belum bersyukur. Karena masih merasa kurang. Tetapi kalau sungguhan itu sudah tidak merasa kurang. Sehingga Masya Allah ya Allah cukup. Cukup menimpun kuwatah ini. Nah ini sing tambahi bolak-balik tambahi blak-blak mawon. Jadi orang yang merasa cukup itu justru ditambahi. Orang yang merasa kurang justru dikurangi. Panjenengan ibu-ibu pernah lihat YouTube kemudian
ono resep jajan baru. Terus jenengan coba. Begitu coba dikekno, dikasihkan anaknya. Terus ditakoki anaknya, "Ya apa, Dik? Enak, Dik?" Enak, Bu." Nah, rasa syukur itu menunjukkan rasa-rasa enak itu. Enak, Bu. Kira-kira panjenengan damelaken malih mboten? Besoknya ditambahi, Pak. Besoknya ditambahi. Lah kok resep baru dicoba terus dikena anaknya, kok anaknya enak, Dik? Gak enak belas, Bu. Maka besok sudah tidak akan buat, Pak. Itu logika syukur, bukan logika seperti kita. Loh, cukup tambah ditambahi, kurang tambah dikurangi. Nah, itu logika kita. Tetapi ternyata ada logika itu, Pak. Masya Allah. Jadi kalau merasa enak tambah ditambahi. Kalau merasa tidak enak, ya sudah besok berhenti, gak enak kok terus. No. Kemudian syukur itu juga masalah omongan, Pak. Syukur itu masalah omongan. Omongan yang baik-baik, tidak mengeluh, itu adalah bentuk dari rasa syukur. Sebab mengeluh itu, Pak, kata Prof. Ali, mengeluh itu kejahatan tauhid, Pak. Orang mengeluh itu sama dengan tidak ridho, tidak rela dengan takdir Allah. Kalau ada orang mengeluh, maka kata Allah, fatlub roban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Keluar dari kolong langit ini, carilah Tuhan selain aku. Kalau ada orang mengeluh itu, Masya Allah. Jadi mengeluh itu kejahatan, menurut beliau kejahatan tauhid. Lalu seperti apa kita ini kalau mau mengadu kepada Allah? Ya lapor saja. Kan kadang-kadang orang ini mengatakan begini, Pak. Wahai Allah, saya ini sudah menjadi donatur Masjid Al-Hidayah. Kalau buka juga saya ngirim nasi 15 nabi ten. Di Jihadun Nafsi juga menjadi donatur, tapi saya kok masih dikasih sakit. Itu namanya ngeluh, Pak. Masya Allah. Kalau ada orang begitu, maka fatlub roban siwaya, cari Tuhan selain saya saja, gak usah nyembah saya. Lalu bagaimana kalau pelapor itu, wahai Allah, saya ini sakit, saya ini kurang ini, saya ini kurang ini, dan saya yakin bahwa Engkau pasti mampu menyembuhkan sakit saya. Nah, beda, Pak, antara yang pertama dan yang kedua. Nah, kata-kata yang baik itu sekali lagi adalah bentuk daripada syukur kita. Bahkan kata-kata yang jelek itu, Pak. Ada penyanyi yang dulu nyanyi lagunya itu kemana. Pernah dengar? Sinten? Lagu ini itu dihayati, Pak. Dihayati betul. Akhirnya sampai sekarang belum ketemu, Pak. Kemana terus? Belum ketemu sampai sekarang. Belum nikah sampai sekarang. Nek bener lepat niku, Pak. Mahari 5 miliar. Masya Allah. Jadi ucapan itu walaupun hanya lagu, itu kalau dihayati, itu dia nanti akan masuk alam bawah sadar dan bisa jadi kenyataan. Coba jangan teliti lagu-lagu yang dulu dibawakan dengan cara yang serius, terus bagaimana nasib penyanyinya. Ini yang salah satu yang saya sampaikan yang tadi. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Masih ada berapa berarti, Pak? 6 ya? 7 nomor 6, 7. Sab'an. Wa amaroni an usalliyar rahimah wa in utsbarat. Yang ketiga adalah saya disuruh menjaga silaturrahim walaupun sudah terputus. Masya Allah. Jadi sambung saudara itu sambung kepada Allah. Pedot dengan saudara, putus dengan saudara, berarti dia putus dengan Allah. Ahli ibadah, ahli wiritan, tukang khotib, kok dia dengan saudaranya kok putus silaturahim, maka sebenarnya dia putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami, Pak? Ini luar biasa, tidak terasa kita ini kadang-kadang. Dengan saudara
putus silaturahim. Jadi dulu Nabi Yusuf, kemudian Qabil, itu yang menyakiti ya saudara-saudaranya sendiri. Ya, saudara-saudaranya sendiri. Jadi saudara itu titipan dari Allah, baik dan buruknya. Sementara tugas kita adalah ngapii, ya. Tugas kita ngapii. Bukan ketika saudara ada yang nakal, sering berbuat tidak baik dengan kita, kemudian langsung kita putus. Ya. Masya Allah. Jadi jenengan wiritan, bolak-balik sholat duha, dan seterusnya kok putus dengan saudara, sebenarnya jenengan putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak direken oleh Allah. Ya. Nah kita ini kan punya musuh Pak. Napa musuh kita? Setan Pak. Setan itu sudah dicap jelek oleh Allah. Kemauannya setan ingin mencari teman supaya dia napa? Ana kancane nggih. Sebab orang baik itu akan mencari teman baik. Orang jelek mencari teman jelek. Wonten lare sekolah nuwakal gak munggah kelas. Sakniki mboten usum Pak nggih. Nek riyen kan sering gak munggah, gak naik kelas, terus akhirnya nangis. Napa menyendiri nangis. Lah tak kena koncone teko, Pak. Loh sampean lha kok nangis? Aku gak munggah. Loh, lah aku ya iya. Terus guyu Pak ngaten niku nggih. Karena ketemu temannya. Setan juga demikian nggih. Pengen mencari teman. Lah kita ini sudah di napa niki? Sudah di ojo-ojoi setan itu. Sampeyan ojo sholat, ojo poso, tapi tetap poso Pak. Tetap sholat. Maka setan masih punya satu cara Pak. Setan masih punya satu cara. Apa tadi? Menggoda antar saudara. Itu satu jalan terakhir setan. Jenengan gak oleh sholat, sholat. Gak oleh poso, tetap poso. Maka setan masih punya satu cara. Yaitu menggoda antar saudara. Maka sekali lagi kalau kita ini punya saudara, nakalnya seperti apapun jangan sampai putus silaturahim. Sebab sekali lagi putus silaturahim dengan saudara berarti putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak direken wong putus Pak. Yang keempat. Nah, yang keempat ini. Wa amaroni Allah as'ala ahadan syai'an. Yang keempat, kita ini tidak boleh meminta sesuatu apapun kepada manusia. Ini dalam tanda petik Pak, jangan diartikan sesungguhnya. Berarti ada meneng tok lah, bukan. Maksudnya jangan berharap kepada manusia. Jadi kalau punya kebutuhan, mintanya kepada Allah. Lalu Allah ini nanti akan memerintahkan siapa yang akan ngasih panjenengan urusan belakang. Tetapi mengharapnya kepada Allah. Walaupun mulut kita ini ngomongnya kepada tetangga kita, kepada manusia. Tetapi mengharapnya kepada Allah. Sebab kalau panjenengan mengharapnya kepada manusia, itu nanti akan apa? Kecewa. Akan kecewa Pak. Jadi hatinya ke Allah tapi mulutnya ke manusia. Masya Allah. Jadi orang yang kepingin ditolong oleh manusia atau berharap kepada manusia, sebenarnya dia tomak Pak. Tomak. Dan tomak itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi tugas kita ini menyenangkan orang, bukan disenangkan orang. Kalau ada orang yang butuh, kita bantu kalau bisa. Kecuali kalau tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang kepingin ditulungi orang, kepingin disenangnya orang, itu dosa Pak. Misalnya, saya ngeramut anak ini, ngapii anakku itu, supaya nanti kalau saya sudah tua diapii oleh anakku. Ini dosa ini Pak. Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Niatnya itu supaya sumben aku tua ben
diapii anakku. Termasuk juga melayani suami, membuat makan dan lain-lain. Itu kalau niatnya supaya suami saya juga baik dengan saya, itu dosa itu. Jadi bagaimana? Ya diniati karena itu perintah Allah. Kalau niat kita benar maka otomatis Allah itu akan merubah suami kita, anak kita dan seterusnya. Sebab yang bisa merubah hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini yang sudah menginjak usia dewasa, sudah tua maksudnya. Kadang-kadang kita ini berpikir, meniki anakku iki sing iso dieloki, sing iso dingengeri. Kadang-kadang kan kita begitu, Pak. Padahal Allah itu sangat pencemburu. Jadi kalau ada orang seperti itu, maka kata Allah, awas kon, anakmu somben tak melaratno, atau tak matikan terlebih dahulu, atau tetap sugih, tetap hidup, tapi anaknya tidak begitu senang dengan bapaknya. No, tamu urung dino es, Pak sampean kok suwi nang kene. Bisa begitu Bang ya. Sebab Allah sudah berfirman di ayat yang paling di surat yang paling pendek, Qul huwallahu ahad. Apa artinya, Pak? Allahu ahad itu artinya apa? Allah Maha Satu. Yang selanjutnya Allahus somad. Kalau Allahus somad apa artinya, Bun? Semuanya bergantung kepada Allah, ya. Jadi Allah itu tempat semuanya bergantung. Jangan bergantung kepada siapapun, ya. Sebab Allah itu pencemburu. Termasuk seorang istri yang suaminya sudah sukses, ya, bisa mencukupi segalanya, kok dia bergantung, wah enak yang dibojo iki, ya, semuanya dicukupi, ya. Terus dia merasa bergantung kepada suaminya, maka Allah cemburu. Bisa jadi suaminya kemudian kecelakaan, ya, atau stres, gila dan lain-lain. Itu cara-cara Allah untuk memalingkan orang yang asalnya bergantung kepada manusia, kemudian berpaling bergantung kepada Allah. Jadi kalau suaminya awalnya kaya, kemudian istrinya bergantung kepada suami, lalu suaminya dimiskinkan, akhirnya istrinya ini kemudian ingatnya kepada Allah. Nah, kira-kira begitu Pak. Masya Allah. Yang kelima, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana muron. Berkatalah jujur walaupun pahit. Ini sering kita dengar juga. Berkata jujur walaupun pahit. Berarti masalah lisan, Pak. Masya Allah. Masalah lisan ini luar biasa. Sehingga salah satu penyebab, kita kan sering dengar Pak, penghuni surga itu yang banyak yang wanita atau laki-laki? Laki-laki Pak. Gimana? Karena masalah ini Pak, masalah mulut, masalah lisan. Padahal wanita itu, kalau dipikir-pikir wanita sama laki-laki itu lebih baik wanita Pak. Lebih baik wanita. Wonten rondo ditinggal suaminya, punya anak 5, ini masih keramut Pak. Coba bayangkan kalau duda anak 5 ditinggal yang istrinya, gak karu-karuan anaknya. Nah dari sini bahkan kalau nikah lagi itu dia kadang-kadang tidak mikir anaknya itu. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa wanita itu lebih unggul daripada laki-laki. Bahkan ada kalimat wanita adalah tiang negara, tiang agama. Kalau laki-laki tiang jaler ngoten mawon. Gak bois blas ngoten. Wanita tiang agama, tiang negara. Dan laki-laki tiang jaler. Masya Allah. Itu kelebihan wanita. Yang pinten, Pak? 6. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laim. Dan yang ke-6 adalah tidak takut celaan
Tidak takut celaan orang ketika jalan kita sudah benar. Fillahi, di jalan Allah. Nah, orang itu apapun keadaan kita itu dicela kok Pak nggih. Bahasa Jawane dipaidu nggih. Dipaidu. Diwodo. Ana duda nggih, gak kawin-kawin yo dipaidu, kawin yo dipaidu. Gak kawin dipaidu. Jarene sampeyan iku sik iso ta. Semacam-macam kok. Maka jangan pernah nggih, jangan pernah ngereken paidune wong niku nggih. Pokoke sudah benar ya sudah, ndak usah ngereken. Oh, jangankan panjenengan Pak nggih. Oh, Allah itu sering dipaidu Pak nggih. Udan terus ngeten iki. Nah, nek udan terus ini digarap ngene iki ya banjir. Golek panas nggih ngoten nggih. Panas iki garap ngene ya bleduk tok iki omahku bolak-balik nyapu nggih. Masya Allah. Jadi Allah itu sudah pengalaman beratus-ratus tahun dipaidu orang, apalagi panjenengan Pak nggih. Nah, orang kok seneng maido itu panjenengan setuju mboten, Pak? Kok enggak senengnya orang itu agak memuji, kok mencela. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti itu, kita ini disuruh untuk tidak mengharap pujian dari orang lain. Oke. Kita disuruh tidak mengharap pujian dari orang lain. Nah, yang sering kita rasakan, yang termasuk saya, itu kan mengharap pujian, Pak. Ini normal, Pak. Normal. Nah, itu kita tekan terus. Masya Allah. Kemudian yang Pak. Yang ketujuh, Masya Allah, alhamdulillah terakhir. Wa amaroni an uksira min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa innahunna min kuznin tahtal arsh. Kita ini disuruh untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Napa artine, Bun? Tiada daya dan upaya, kekuatan kecuali dari Allah. Masya Allah. Jadi kita ini tidak bisa apa-apa. Semuanya dari Allah. Maka kalau ada orang yang merasakan bahwa dia merasa bisa, kemudian dipakai kok enggak bisa, ini biasanya no Pak? Ngamuk, enggak bisa. Tapi kalau bisa akhirnya sombong. Masya Allah. Nuturi anaknya wis geneng-geneng dikira iso, ternyata anaknya sama saja, akhirnya ngamuk. Itulah yang terjadi Pak. Jadi kita ini tidak bisa apa-apa. Maka kalau kita ingin bisa, harus mengajak zat yang bisa semuanya. Yang paling kecil minimal Pak. Minimal itu maca bismillah itu. Itu berarti kita mengajak zat yang maha bisa. Jenengan mau makan bismillah, mau minum bismillah. Lah kok mau nuturi anak kok tanpa bismillah itu, kok nekat panjenengan? Mau ngomong sama suami, nuturi suami atau nuturi istri, kok tanpa bismillah itu? Kok koyok-koyoke panjenengan itu iso nuturi ngoten nggih. Masya Allah. Maka jangan lupa mulai sekarang kalau mau nuturi siapapun Pak, ngajak Allah Pak, minimal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kata Allah, ana jalisun mang dzakaroni. Saya ini akan duduk bersama dengan orang yang menyebut saya, kata Allah. Bukan saya ini, Allah. Jadi, apapun yang mau kita kerjakan, minimal baca bismillah. Maka ketika ada orang yang memulai sesuatu dengan kalimat bismillah, Allah kemudian duduk bersama dia atau menemani dia. Maka ketika walaupun kalimat-kalimat yang keluar ini tidak berpengaruh kelihatannya, tetapi karena kita mengajak Allah, biarkan nanti menjadi urusan Allah. Kita menasihati anak kita, menasihati istri kita, suami kita, ketokane kok gak ngereken, tapi karena kita sudah mengajak Allah, maka biarkan Allah yang bekerja. Sebab sekali lagi memang Allah yang bisa merubah hati
kita dan anak-anak kita. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mohon maaf kalau agak lama Bang. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.